Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'tasimu bihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Fa innahu man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asatidzah yang sangat saya cintai, segenap pimpinan dan asatidzah, seluruh karyawan, keluarga besar PPTK Ibnu Abbas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang sangat menggembirakan dan membahagiakan manakala kita memulai kegiatan pendidikan kita di bulan Ramadan yang sangat berkah ini, dan dengan semangat yang luar biasa. Alhamdulillah saya mengikuti perkembangan dari WhatsApp, mengikuti rapat-rapat dan mengikuti segala kegiatan yang ada di pondok ini. Cukup membahagiakan dan memberikan optimis yang tinggi. Untuk itu mari kita jadikan puasa kita Ramadan ini sebagai start point, masa kebangkitan dan masa kesuksesan Ibnu Abbas, yaitu Ramadan 1436 Hijriah. Ini sebagai start point bahwa kita akan maju asalkan kita mau bersama-sama, ya. Karena musuh-musuh Islam benar-benar telah bersatu padu. Fa'ilam taf'alu mutakun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Dan kalau kalian tidak melakukan seperti yang dilakukan, maka kalian akan terjadi kerusakan dan fitnah yang sangat besar. Alhamdulillah para ahli tauhid ternyata menjalan ke Jakarta, insyaallah 16 Agustus, ya. Kamu ada para ahli tauhid di Jakarta besar-besaran untuk menyosong kemerdekaan Indonesia. Ya, itu mudah-mudahan memberikan harapan untuk bisa mengimbangi atau untuk bisa menyelesaikan terhadap kerusakan yang sangat parah di Indonesia ini sebetulnya. Dan kali ini saya tidak bicara tentang kerusakan Indonesia, tapi ingin bicara tentang impian kita, ya, impian kita dan apa yang harus kita persiapkan untuk meraih impian itu. Ya. Insyaallah kita semuanya bisa mimpi, ya. Impian yang tinggi, cita-cita yang tinggi, harapan yang tinggi, imajinasi yang tinggi, setinggi-tingginya untuk kemajuan Ibnu Abbas ini. Dan nanti kalau ada di antara wali murid atau di antara santri yang masih belum pulang, ya, kita persilakan untuk masuk, ya. Jadi ada wali santri, saya persilakan, mudah-mudahan sudah hadir di sini. Karena masih banyak yang baru, tidak pesan-pesannya kita ingin menjalankan visi daripada PPTK Ibnu Abbas, visioner, yaitu tanah buah mustaqbaliyah atau tawakkul mustaqbaliyah, ya. Jadi amal mustaqbaliyah, cita-cita dan impian untuk masa yang akan datang. Kita tahu bahwa kemarin alhamdulillah Ustaz Yusuf Mansur telah mendapatkan, ya, penghargaan sebagai pengelola lembaga tahfidz Quran yang paling maju, yang paling bagus seluruh dunia. Ya, apapun penilaiannya, tetapi merupakan penghargaan yang luar biasa yang langsung diberikan oleh Amir Muhammad, ya. Dan saya sebetulnya di Mekah waktu itu, setelah selesai baru kirim SMS, kata panitia harusnya Ustaz kita ajak untuk ke Jeddah, cuma saya memang sengaja, ya, ingin fokus di Mekah. Nah, kalau saudara kita Yusuf Mansur sudah bertekad, ya, dan alhamdulillah bisa meraih penghargaan yang setingginya, maka insya Allah juga Yusuf Mansur sudah saya takkid, beliau insya Allah tanggal 2 datang kembali, ya, insya Allah. Insya Allah dia akan datang. Dan kemarin saya katakan ketika beliau sedang di Jeddah,
Ustaz jadi nggak tanggal 2? Insyaallah jadi, ya. Insyaallah jadi, mudah-mudahan akan kita kawal sampai beliau ya datang kembali insyaallah. Ikhwan fillah hafizakumullah, kita hanya bicara tentang mimpi dan bagaimana merealisasikan mimpi tersebut. Baik, saya kira semua sudah ini ya, menjadi lembaga pendidikan terdepan ya, terdepan wilayah apa ini perlu ya, terdepan di Indonesia, terdepan di dunia. Kalau saya bisa masuk sudah terdepan di dunia, maka mestinya juga kita bisa terdepan di dunia ya, menjadi lembaga pendidikan terdepan ya. Dan mohon maaf, cita-cita ini, impian ini saya yakin bukan sesuatu yang sulit ya. Karena apa? Kalau zaman dulu Imam Bukhari dari Bukhara ya, dari Bukhara ya, dari Bukhara, jadi Bukhari itu jadi terkenal karena Imam Bukharinya ya. Jadi Imam Bukharinya bisa menjadikan Bukhara terkenal. Rusia ya. Maka kalau Rusia bisa maju karena Imam Bukharinya, kemudian Termin itu juga bisa maju, Al-Andalus juga maju ya. Maka insya Allah ya, kita berusaha untuk dari SDM kita ya, mampu menjadikan lembaga kita ini menjadi lembaga pendidikan terdepan. Karena apa? Lembaga ini bukan milik saya. Saya hanya sekedar nakoda saja. Saya hanya sekedar orang yang paling ditanya oleh Allah dari akhirat kelak. Kenapa saya yakin? Karena antum semuanya siap, maka insya Allah bisa ya. Jadi tidak ada kata nggak bisa. Wala ta'jiz ya. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'mini at-ta'if ya. Kalau Rasulullah SAW sudah mengajari kita di waktu dikepung ya, bahkan mempersiapkan diri untuk dikepung 10.000 pasukan koalisi ya dari berbagai penjuru, beliau mengatakan Allahu Akbar tuftahu lana kunuz Isra, Allahu Akbar tuftahu lana kunuz Rum, tuftahu lana kunuz Yaman. Kalau itu berarti keteladanan bagi kita ya. Rasulullah SAW dikejar oleh Surah mengatakan, nah, mana juga lama sawarnaga si surah siwa min furs ya. Bagaimana pendapatku nanti kalau engkau mendapatkan gelarnya dari Raja Persia ya. Itu ada contoh bagi kita. Inna Rasulullah yuhibbul fa'la, sesungguhnya Rasul mencintai al-fa'la, optimis itu Rasul lebih suka. Wala yuhibbut tasya'um, dan tidak suka pesimis ya. Saya harapkan Ramadan ya, insya Allah cita-cita itu doa ya. Tekad itu doa ya. Harus kita bisa menjadi lembaga pendidikan terdepan di dunia dalam mencetak generasi berlangga. Nah ini dalam mencetak generasi berlangga. Dalam kajian Quran dan Sunnah yang mungkin nggak saya paparkan di sini, insya Allah ulul albab menjadi kepanjangan tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya katakan dalam tanda kutip, artinya menjadi sarana Allah, menjadi instrumen Allah untuk memajukan Islam, untuk membina Islam. Qatiluhum yu'adzibhumullahu bi'aydikum. Perailah mereka, Allah menyiksa mereka dengan tangan kau. Dan jadi kata menjadi instrumen Allah itu dasarnya apa? Dasarnya adalah wa kuntu yadahu alladhi yabtishu biha wa rizqahu alladhi yamshi biha. Akulah tangannya dengannya dia berjalan, akulah kakinya dengan dia berjalan, akulah tangannya dia megang. Jadi saya harapkan mari kita bangun optimis kita ya, dalam mencetak generasi ulul albab yang dikatakan ulaika alladziina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab ya. Ulul albab alladziina amanu ya. Generasi ulul albab Quran, generasi albab yang sangat dekat dengan Quran. Maka sangat bagus bahwa kita ini semua asal tidak bacaannya standar, hafalannya standar ya. Yang penting punya target setahun berapa, yang penting punya target. Kalau 10 tahun di sini maka sudah 10 juz minimal gitu ya. Itu guru matematika itu. Jadi guru matematika, guru fisika, guru kimia, pokoknya setahun ada 1 juz. Pak Mici termasuk nanti yang teks saya langsung gitu. Iya. Termasuk 1 front, 1 kimia, dan nanti kita tes ya. Ya, yang pimpinan-pimpinan dia langsung ke tes saya gitu. Ya. Ini penting ya. Jadi generasi Quran ya, bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya katakan bermanhaj
dan para sahabatnya dan para tabi'in, ya, yang diberikan persaksian oleh Allah sebagai generasi terbaik. Dan ahli sunnah wal jamaah nggak kita batasi sepanjang masa masuk di dalamnya. Yang penting komitmen dengan hadisnya. Nah ini. Jadi saya ingin tegaskan, pertama adalah ulul albab, generasi ulul albab yang Quran. Yang kedua manhaj ahli sunnah wal jamaah. Ya, ini tegas, ahli sunnah wal jamaah. Kita ingin hidup memakai sunnah, dan kalau sudah sunnah sudah kita ikuti lah, nggak usah wajib atau sunnah. Ya. Maka kalau apa namanya, mohon maaf, kita cari yang paling selamat, paling bagus lah. Ya. Walaupun saya menghargai perbedaan, tapi selalu menghadirkan yang sunnah. Maunya tentang isbal, jangan isbal. Walaupun mungkin mohon maaf, kelihatannya kok saya agak urusan gini. Ya, saya minta kalau celana saya itu pas mata kaki, tapi hari ini saya harus ngangkat terus gitu. Ya ternyata kurang 5 kilo saya ini. Gak apa-apa lah ini. Jadi supaya apa namanya, saya tadi, waduh ini Ustaz kok isbal gitu. Ya ternyata saya belum beli expert gitu. Ya, jadi kita generasi ulul albab yang bermanhaj ahli sunnah wal jamaah. Perlu kita ketahui, yang dimaksudkan ahli sunnah wal jamaah ini adalah generasi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan. Generasi ahli sunnah wal jamaah adalah generasi yang dikatakan oleh Rasul, kalau semua orang berpecah belah, maka mereka adalah di masa padu. La tazalu qa'ifatun min ummati. Saya mohon hadis ini dihafal. Pokoknya dicari di bab Google dan Syekh Google. La tazalu qa'ifatun min ummati dhahirina 'ala al-haqqi la yadurruhum man khalafahum wa la man khadalahum hatta taqum as-sa'atu wa hum kadhalik. Ini yang kita maksudkan. Ya. Jadi generasi yang mereka itu selalu ditolong oleh Allah sampai hari kiamat. Ya. Generasi mansurah, ta'ifatun mansurah. Ya. Generasi yang insyaallah tidak berpecah belah. Ya. Sampai hari kiamat. Manhaj ahlussunnah wal jamaah. Ya. Yang dalilnya apa? Manhaj ahlussunnah wal jamaah ana alaihi wa ashabi. Baik. Jadi satu lembaga ini secara bersama-sama insyaallah mampu membangun generasi ulul albab yang Quran. Manhajnya apa? Manhajnya likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ya, surat apa? Al-Maidah ayat 48. Ya, likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap kalian punya manhaj ya, dan syariat ya. Nah, memiliki manhaj ahlussunnah wal jamaah ini manhaj kita. Manhaj itu jalan yang luas yang harus kita titi bersama-sama. Kemudian yang memiliki kompetensi ilmu amali dan amal ilmu. Ya. Jadi kompetensinya adalah ilmu kita harus kita amalkan dan amal kita harus berdasarkan ilmu. Yang apa namanya, an-najuna min ta'ifatil maghdubi 'alaihim wadh-dhalin. Ya. Jadi yang bebas, yang selamat dari orang-orang yang disifati al-maghdub 'alaihim. Ya. Orang-orang yang dimurkai dan orang-orang dolim. Murka itu karena punya ilmu tidak diamalkan, dan dolim karena beramal tanpa dengan ilmu. Ini saya harap ini dihafal ya. Sudah hafal semuanya ya. Jadi nanti suatu saat kita tes saja. Nah, apa visi pondok? Kalau saya punya visi langsung hafal gitu kan. Kalau ketemu gitu berarti belum hafal gitu. Ya, itu belum mencintai. Ini saya ambil dari Quran semuanya. Ini adalah visi Qurani sebetulnya. Ya, ini visi sunnah. Karena apa? Saya ingin semua gambaran idealis yang ada dalam Quran dan sunnah kita mengatakan kita adalah orang yang paling wajib untuk mengikutinya. Nggak sombong nih, malah fakir. Karena apa? Kita terbuka orang lain. Artinya kita yang sudah mengumumkan sebagai hamalatul Quran pantas memiliki sifat itu. Ya. Ini tidak sombong dan memang harus begitu. Kita harus terdepan dalam apa? Dalam kebaikan la ithara fil qurabi. Ya. La ithara fil qurabi. Jadi tidak boleh kita mementingkan orang lain dalam kedekatan itu kepada Allah. Enggak boleh mementingkan orang lain. Kita yang duluan. Ya, ini. Nah, maka karakteristik yang akan kita lahirkan, ya walaupun kita semuanya bukan itu ya. Tetapi karakteristik yang kita lahirkan adalah pertama, kalau ada di antara kita atau santri kita memang memiliki dari sononya, bukan dari sononya,
Qadir itu mampu ya. Mungkin calon ya kader ya. Maksudnya kader adalah yang menjadi orang yang bisa kita persiapkan untuk 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun ke depan menjadi ulama rabbani. Ini yang penting. Walaupun saya masih ingat nasihat daripada Syekh Ahmad Al-Humaydi ya, yang datang sih dari ulama Profesor Madinah Al-Munawwarah, mengatakan Ustaz memang mau mengajak semua jadi ulama, jadi hafid semuanya, jadi ulama semuanya. Ini nggak mungkin. Oh, benar, itu kita yakini. Tapi maksudnya di sini kan ada orang yang punya potensi sebetulnya. Ya masa pondok nggak bisa melahirkan ulama yang punya potensi ulama, jangan yang pondok. Ya, jadi insya Allah yang kita lahirkan adalah orang-orang yang insya Allah kalau memiliki potensi menjadi ulama, kita jadikan apakah dari ulama. Ya. Kita ada potensi untuk menjadi ulama. Ya. Yang kedua, kalau ini harus, ini batas minimalis ini, dai ala basirah, dai ilallah ala basirah. Jadi menjadi dai ala basirah. Basirah itu yang punya pandangan jelas, punya konsep yang jelas. Jadi kita semua adalah dai sebenarnya. Mohon mari kita menjadi ada iqoblah ustaz, ya. Ada iqoblah mudir, ada iqoblah ya, qoblah syekh. Namanya mudir, dan itu ya jangan sok gitu ya. Jangan sok berkursi ya. Bahasanya juga jangan sok pinter ya. Ya, jangan sok gurui ya. Ini penting ya. Jadi kalau kita dengan saudara kita ya, ini adalah lemah lembut ya. Tidak usah ya dengan bahasa yang kasar gitu ya. Dai ala basirah ya, dai ala basirah. Dasarnya banyak sih ya. Kalau yang pertama kan maka al-mu'minun dari yang firqa kalian falau la nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyudhiru qawmahum idza raja'u ilaihi la'allahum yahtadun. Kalau dari al-basirah kita belajar Islam harus paham, maka itu harus kita laksanakan ya. Jadi mohon maaf, yang namanya dai itu kan mengajak kepada makanan yang lembut, hidangan yang lembut ya. Al-Quran maktubatullah, Quran itu adalah hidangan Allah ya. Ya, jadi kita mengajak kepada yang Allah. Tapi waktu yang sangat mepet sekali ya. Yang kedua abid sunni ya. Jadi mutanasik ya, mutanasik sunni. Jadi ahli ibadah yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini minimalis ya. Minimalis ada itu ahli ibadah yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang kita harapkan berikutnya adalah menjadi murabbil alim, menjadi murabbi. Ya, murabbi ini penting. Walakin kunu rabbaniyin. Diperintah oleh ahli Quran, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Maka harus banyak belajar. Saya harapkan semua yang ada di sini punya semangat belajar. Mohon maaf, biarlah kita mengikuti khulafaur rasyidin, maka kita bedakan ahli Quran ke ahli Quran, ahli jihad dengan ahli jihad ya. Jadi walaupun semuanya ajrun kullu 'ala Allah, tapi kita membedakan derajat ya, kita bedakan derajat ya, derajat. Maka perlu ada apa namanya istilahnya apa? Insentif bagi yang hafal Quran. Jadi apa insentif menghafal Quran ya. Jadi yang nanti setiap apa namanya yang hafal Quran, jadi memang ada tunjangan menghafal Quran gitu ya. Ada tunjangan menghafal Quran. Nanti bisa tentukan ya. Jadi satu apa namanya satu juznya berapa ya. Kalau satu juznya itu 100.000, maka kalau 30 juz 3 juta itu intensifnya. Mau kurang? Tidak apa-apa, 200 tidak apa-apa. Tapi benar-benar gitu ya. Ini ya anjilunas manazilahum ya. Untuk itu sebelum ini harus itu. Jadi nanti setahun itu diuji. Siapa yang kira-kira insentifnya ada insentif baca Quran, suruh baca dulu, baca baru sudah hafal. Tahun depan suruh baca lagi gitu ya. Jangan sampai hilang gitu. Tapi ini bukan itu. Itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya, bukan tujuannya. Murabbi alim. Jadi kita ini dari murabbi, semua dia menjadi murabbi ya. Walakin kunu rabbaniyin. Ya. Nanti kita lihat. Yang kedua mujahid fisabilillah. Inilah yang tujuan kita. Semua kita menjadi jihad fisabilillah. Karena apa? Ya Allah, kondisi memang meminta sekarang kita harus siap-siap untuk jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Harus, ya, harus, ya. Kalau kajian habis kita kayak di minimal itu jalan satunya cuma jihad aja. Maksudnya jihad bukan bukti orang ya. Jadi setiap kita itu
Kalau mau apa namanya, mau diserang itu ya maqala duna mali fa syahid, mau mampu membela diri. Dasarnya apa? Nah, karena di sini ada Ustaz Taufik itu yang bikin saya deg-degan yang saya ceramah gitu ya. Ya pasti dalilnya apa gitu ya. Itu dari Aisyah kan gitu kan. Maka dibuka. Dalilnya apa? Walladzina idza asabahum baghiyun tasir. Kalau di dolimi itu harus bela diri. Nah, harus bisa bela diri. Orang beriman itu nggak boleh pasrah gitu ya. Jadi kalau mau dibunuh itu ya silakan, dulu silakan sembelih, nggak boleh gitu ya. Maka duna mali fa syahid, yang membela darahnya, membela hartanya itu syahid, maka harus menjahit. Ya. Tapi ini adalah restriksi. Mohon maaf, ini sudah saya sampaikan karena memang kesananya seluruh kurikulum kita, program kita, ya, baik ekstra, intra, semuanya harus mengarah sini. Gitu ya. Maka mudah-mudahan itu ya, pokoknya saya sudah minta bagian perlengkapan, bagian kesantrian, anak kita harus pintar menggunakan kuda, nembak, mana, gitu ya. Pokoknya saya izinkan dan saya perintahkan keluarkan dana untuk itu semuanya, dan manakala tidak terrealisasikan, aku sudah mengadu kepada Allah, sudah aku serahkan, tapi biar Allah mengganya kepada yang bertugas. Ya, gitu aja pokoknya. Kalau itu nggak jalan, yang bertugas lah. Ya. Masya Allah, harus begitu kan? Harus begitu. Baik, ini adalah karakteristik kita. Ya, memang ya semuanya kita harus sana. Itu bukan hanya satunya saja ya. Dulunya saja juga harus begitu. Ya. Baik, ya kapital kita, insya Allah muhafid, asal tidak karyawan yang robbani. Maka kita ingin ngajak kita semua memiliki jiwa robbani. Kemudian manajemen syura musyarakah, ya manajemen kita syura musyarakah, ya. Jadi partisipatif, ya syura. Syura itu apa? Syura itu berarti orang yang terbaik itu yang berhak untuk memilih. Kata syura itu dari kata syarul aslah. Jadi ngambil apa namanya, ngambil madu. Ya. Jadi kita harapkan manajemen kita, idarah kita adalah syura. Artinya semua kita wajib memberikan yang terbaik, ketulusan hati untuk memberikan yang terbaik. Ini din kita. Mohon maaf, semua taifah punya alat ukur ketakwaan. Saya katakan, seluruh taifah punya alat ukur ketakwaan. Dan ternyata ketakwaan kita itu di dalam apa? Syura ini. Jadi maksud saya, hendaklah kita diukur sejauh mana kita tulus untuk lembaga ini. Saya katakan sudah diwakafkan lembaga ini untuk Allah, lembaga untuk dinul Islam. Maka orang yang paling beriman itu adalah yang paling tulus. Itu mana? Ad-dinun nasihat. Ad-dinu an-nasihat. Ad-dinu an-nasihat. Ad-dinu an-nasihat. Nasihat itu apa? Sabilah. Nasihat Islam ini diartikan advis, masukan. Salah. Advis itu bagian daripada nasihat. Arti nasihat aslinya adalah ikhlasul khairi liman suhilan. Ikhlasul khairi liman suhilan. Ketulusan untuk melakukan yang terbaik. Jangan ngejar mobil nak. Ya, waduh. Hati-hati ya. Yang mobil ya kan misalkan. Oke. Karena waktu itu ada saudara kita yang mengundurkan itu, waduh wassalam gitu ya, belakangnya nggak ada. Ya oke. Ikhlasul khairi mansub. Jadi tulus melakukan yang terbaik untuk yang diberikan nasihat. Siapa? Ya Allah. Berarti ibadah, Quran, berarti hafal, memahaminya. Rasul berarti menghidupkan sunnahnya. Pemimpin berarti memberikan masukan yang terbaik. Rakyat yang memberikan yang terbaik. Gitu. Jadi jadi pertama kali kita semuanya adalah memberikan yang terbaik. Yang kedua, asal kita yang sangat cintai adalah siapa yang memiliki yang terbaik dan paling kredibel dan paling kapabel, ada yang paling berani. Jadi pada ini tidak ada senioritas. Pokoknya siapa yang paling bagus itu yang maju. Dan dari kita jujur, manakala kita nggak mampu, sudahlah kita serahkan yang lebih mampu.
Dan bagi kita adalah nggak peduli menjadi tukang cuci atau menjadi tukang apa atau menjadi guru sama, karena yang penting ikhlasnya dan yang melakukan terbaik. Maka mohon maaf, ibunda dapur yang memasak dengan baik dan bersih, ikhlas, lebih mulia daripada direktur yang ridho. Maka tidak boleh kita melihat cuma itu haram. Jadi kita katakan yang mampu dan paling ikhlas yang paling kita muliakan. Nah, maka semua merasa menjadi dan semua ikut serta masyarakat. Untuk itu mohon maaf, ketika ikhwah asal tidak bisa berjalan dengan baik, barangkali saya nggak hadir karena tidak ini, saya yakin sudah bisa berjalan dengan baik. Dan kita harapkan nanti semua bisa mewakili pondok. Semua bisa mewakili pondok. Pondok yang antum itu kemana-mana antum itu wajah dari pondok memberikan yang baik. Jadi tidak harusnya. Jadi kita harapkan terkenal itu karena semuanya. Jadi nanti pun resmi saja, gitu ya. Dari Ustaz Siddiq nanti pun resminya jubir, tapi yang lainnya sama. Ya. Baik. Kemudian kurikulum yang program sudah kuat ini. Jadi kurikulum kita selalu kita kuatkan, terus dan kita kuatkan, dan semua ikhwah berhak untuk mengkritisi kurikulum dan memberikan masukan yang terbaik. Ini kapital kita, ya. Ini adalah modal kita. Baik. Kalau modal kita dari SDM, maka saya bicara sedikit tentang Robbani. Siapa yang kita inginkan Robbani ini? Ini barangkali memberikan gambaran yang mudah sekali dan indah sekali. Mudah sekali dan indah sekali. Dan kita harapkan para asatidzah yang sangat saya cintai, mari kita semuanya ini menjadi Robbani. An Umayy bin Ziyad anna Aliyan radhiyallahu anhu qala ya Umayy. Ini disampaikan oleh siapa? Oleh Ibnu Abdul Bar dan Abu Nu'aim dan Ali Imam Syafi'i dalam kitab I'tisam dikatakan ya Umayy inna hadhihi qulubah aw'iyatun. Ketahuilah sesungguhnya hati kita ini bejana. Hati kita ini adalah bejana. Fa khairuha aw'a'il khair. Yang paling bagus adalah yang paling banyak menampung kebaikan. Fa khairuha aw'a'il khair. Yang paling bagus hati ini yang paling banyak menampung kebaikan untuk orang lain. Wa nasu thalathatun. Manusia itu ada 3 jenis. Perhatikan ini. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Fa'alimun Rabbani. Alimun Rabbani. Alim Rabbani. Orang yang alim Rabbani yang menjadikan Allah menunda bahkan membatalkan apa? Membatalkan siksaan dan bencana karena ada orang ini, karena mereka adalah orang-orang yang muslimun. Orang yang dari bidang qawmiyun itu adalah muslimun. Ini yang pertama. Fa'alimun Rabbani. Nah, kita letaknya di mana nih? Di sini. Wa muta'allimun 'ala sabili najatin. Dan seorang muta'allim, orang yang belajar 'ala sabili najatin, untuk cari keselamatan dari segala kesesatan. Wa hamajul du'a. Ya, kalau orang-orang yang jalanan yang enggak punya misi, yang enggak punya ini bukan karena ekonominya, tapi orang-orang yang tidak punya tidak punya misi, tidak punya visi, tidak punya iman, dan tidak punya nurani, itu yang maksudnya. Atba'u kulli na'ikin, yang selalu mengikuti semua yang teriak-teriak, banyak semua yang teriak-teriak, semua yang ngajak diikuti, yang sangat mudah diajak ke dalam kesesatan. Yang lam yastadiqu bi nuril ilmi, tidak mengambil cahaya dari cahaya ilmu. Wa lam yarja'u ila ruknin wathiq, dan tidak bersandar kepada kepada rukun, kepada tiang yang kuat, ya. Kemudian
lihamil haqqin la basirata. Diterangkan Imam Nawawi. Celaka bagi orang yang sebetulnya memiliki akidah yang baik atau memiliki ilmu tapi tak punya basirah, tidak punya kepahaman terhadap kebenaran. Hasilnya apa? Yang qad syakku fi qalbi, lewat keraguan-keraguan di dalam hatinya, bi awal ayat, dengan satu lebar saja, min syubhatin, dari syubhat, la yadri ainal haq. Ada syubhat Syiah dikit, liberal dikit, bingung mana yang benar. Maka hasilnya apa? In qala akhta, kalau ngomong salah. Wa in akhta lam yadri, kalau salah enggak tahu kalau dia salah. Masyrufun bima la yadri haqiqatan. Dia apa namanya? Kegila-gilaan dengan sesuatu yang tidak tahu hakikatnya. Gila terhadap pemikiran, gila terhadap sesuatu yang sebenarnya dia tidak tahu. Fahuwa fitnatun lima futina bihi. Dia itu fitnah bagi orang yang terkena fitnah. Wa inna minal khairi kulli, dan sesungguhnya termasuk minal khairi kulli, dari seluruh kebaikan, man arrafahu Allahu binahu, orang yang dipahamkan oleh Allah terhadap dirinya. Wa kafa bil mar'i jahlan, cukup orang itu bodoh alla ya'rifa dinahu, dia tidak tahu agamanya. Jadi saya ingatkan ada satu hadis yang luar biasa, satu hadis yang sangat luar biasa. Hadis yang mengatakan apa? Inna Allah yu'ti dina yu'ti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu. Allah itu memberikan dunia kepada orang yang dia sukai dan tidak dia sukai. Jadi kan kaya belum tentu sukai oleh Allah. Jadi direktur belum tentu sukai oleh Allah, profesor doktor belum tentu sukai oleh Allah. Belum, walaupun begitu kan. Tapi wala yu'ti dina, dan tidak memberikan din, kefahaman terhadap din illa liman yuhibbu, kecuali yang disukai oleh Allah. Maka cita-cita kita semua di sini harus memahami Islam ini secara benar, bisa mengamalkan dengan benar sebagai tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalimat ini luar biasa. Ima kita alim memberikan penerangan, atau muta'alim mencari keselamatan. Selain itu, kebanyakan orang ya apa namanya? Grassroots yang sangat mudah diajak kemana saja, ya, diajak kemana saja, ya, ditipu, dijadikan dijadikan apa? Barang dagangan, ya. Komoditi non migas. Baik, kita lihat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yaqul uhud 'aliman aw muta'alliman, jadilah orang yang berilmu atau belajar. Artinya, mohon maaf, yang kita maksudkan, selama kita belum sampai pada derajat ijtihad, maka kita harus belajar. Jadikanlah tempat itu belajar. Alhamdulillah, kata Allah, yang tak tidak ba'u sufriyah. Ada yang punya ilmu tinggi, kita syarih. Kita semuanya pasti punya kekurangan, dan saudara kita pasti punya kelebihan. Kita belajar dari dia. Ya, aliman atau muta'alliman. Jadilah orang yang berilmu atau yang belajar. Wala takun imma fi ma bainaka. Jangan yang imma enggak punya arah, ya. In asal nasa santu wa asal nasakum, ya. Jadi enggak punya arah sehingga mudah ikut sana ikut sini. Dari ini Ibnu Qutaibah. Kemudian qala Ibnu Nu'aym az-Zahiri sa'atu fa'laban an hadzal harf wa huwa rabbani. Faqala sa'atu ibn al-A'rab faqala idza kana rajul 'aliman 'amilan mu'alliman. Ini rabbani yang kita inginkan, ya. Jadi apa? 'aliman dari ilmu, 'amilan beramal dengan ilmunya, mu'alliman ngajari orang lain. Mohon maaf, kalau hanya berilmu enggak diamalkan Yahudi, ya. Kita kayak ini di pondok ini ada Yahudi, dan alhamdulillah dari Yahudiyah, yaitu apa? Punya ilmu enggak diamalkan. Jadi rabbani itu kalau 'aliman, 'amilan, mu'alliman. Ila lahu hada rabbani, maka baru rabbani itu orangnya. Fa in qulima khislatan minha lam yakul lahu rabbani. Jadi kalau tidak berilmu atau tidak beramal atau tidak mengajarkan orang lain, maka tidak dikatakan sebagai rabbani. Ibnu Qayyim mengatakan ar-rabbani ar-rafi'u darajati fil ilmi al-'ali manzilah fihi. Orang yang ilmunya sangat tinggi, itu
Itulah yang dikatakan laula yanahu rabbaniyun wal ahbar. Ini diambil dari Lawami'ul Anwar Al-Badiyah wa Sawati Asra Akariyah Syaritur Mudiyah fi akhir firqah Marqardiyah. Ya. Baik. Rabbani terakhir kali yang kita ingin sampaikan adalah al-ulama'ul hukama. Berilmu dan ilmunya itu benar-benar merespek, ya. Ada refleksi, ya. Bijak. Hikmah itu apa? Hikmah itu ketepatan dalam bertindak dan berbicara. Sangat tepat dalam bertindak dan berbicara. Kadang-kadang orang 100 tahun tapi tidak ada bijaknya sama sekali. Ya. Ada kadang-kadang anak kecil bijaknya luar biasa. Al-busara bisiyasatin nas. Paham benar bagaimana mengarahkan orang. Jadi politikus 10, tapi tidak perlu di DPR, tidak perlu jadi pengurus partai. Yaitu tapi busara paham benar bagaimana mengarahkan. Sekarang ini perlu segera untuk kita arahkan, ya, untuk kita arahkan. Bayangkan contohnya di WhatsApp itu ada yang menganggap ISIS itu khalifatul fil ard, ya. Tapi kita lihat ISIS baru saja meledakkan di Jabal Nusra 40 syuhada mati gara-gara diledakkan oleh ISIS. Nah ini repot juga, ya. Kayak ini kan harus kita memahami, ya, secara jelas, ya, bagaimana mengarahkan orang. Contohnya seperti sekarang ini, ya, yang ledakan perusahaan-perusahaan yang sangat dasar 10 juta Cina meledak ke Indonesia, ya. Baik, buat diri umurnya dan mengatur perkara mereka wal qiyam bi masalihi. Maksudnya Rabbani adalah bagaimana anak di sini. Seperti kemarin yang dikatakan oleh Ustaz siapa? Saya masih ingat, ya, Ustaz Soleh dari Roya, dan Ustaz Abdul Karim waktu kita pertemuan Robito Ma'ahid di Solo. Masa kita punya murid muhafid, kita bertafid dia selama 3 tahun, masa nggak ada pengaruhnya dalam suluknya. Jadi masa pegawai kita di pondok selama 3 tahun nggak bisa mengarahkan apa yang kita inginkan dari ayat itu, ya lucu banget dong, ya. Jadi mestinya apa? Pondok ini harus mencipta, membangun cara pandang, membangun semangat, membangun kepribadian. Ini penting. Ini Rabbani adalah yang mestinya ini, yang banyak bergaul, yang banyak berinteraksi, ya, yang memahami, ya, yang terlibat, ya, bukan di atas burj, ya. Inilah yang kita inginkan, ya, pada kali ini, ya. Marilah bulan Ramadan, bulan untuk baca Quran, ya. Yang belum selesai khotam silakan segera dikhotamkan yang artinya, ya. Dan mari kita lebih dekat kepada Al-Quranul Karim, ya. Dan mari kita ingatkan asatidzah yang fisika, kimia, biologi itu ilmu Islam, ya. Itu harus menjadikan orang takut kepada Allah, ya. Itu harus bisa menjadikan orang takut kepada Allah, harus menjadikan orang zuhud di dalam dunia ini dan sangat rohibun fil akhirah, ya. Rohibun fil akhirah. Matematika itu bikin orang zuhud, ya. Bikin orang dermawan, ya, itu. Ya kalau Quran jelas, ya. Fisika, kimia, biologi itu kita harus mengarah ke sana. Nah, udah itu kalau kita harus sharing, ya. Dan alhamdulillah banyak saudara-saudara kita yang lulusan Nuaini, lulusan Madinah, lulusan Masya Allah, lulusan Libya, lulusan Mesir dan lainnya. Ini kita sharing, ya. Inilah ma'asyiral muslimin hafizahullah yang ingin sampaikan impian kita, ya. Jadi pada prinsipnya adalah saya ingin mengisyaratkan itulah impian kita dan positioning kita masing-masing. Jadi posisi yang paling besar adalah SDM-nya. Tapi SDM yang paling besar adalah hatinya, nilainya. Saya ingatkan untuk menunjukkan pondok ini sehat, sakit atau mati. Caranya anatomi 3. Bangunan, duitnya yang dikas, antum semuanya, dan apa yang benar di hati kita. Kalau yang di hati kita diisi dengan isi yang benar, akidah yang benar, kita semuanya siap nanti punya akidah, dan kita mau diletakkan di mana saja. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, tuba li abdin amsaka bi anani farasihi fa in kana fi saqa fa huwa fi saqa wa in kana fil hirasa fa huwa fil hirasa rubba aghbar ash'ab law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Sangat beruntung orang yang
jaga, dia jaga pasar Pak. Atau kalau dia suruh fa'ikan fisaqah, yang paling belakang paling belakang. Ruba ahbar ash'af. Berapa banyak orang yang berdebu, berbusuk, kalau bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan merealisasikan. Jadi kalau akidah yang paling depan, orang itu akan diletakkan di mana letaknya sesuai dengan posisi akidah diyakininya, maka dan harta kita infakkan untuk akidah ini, insya Allah sehat. Tetapi kalau yang menjadi orbit itu manusianya, SDM-nya, ya, baik karena pas atasannya baik, ya, buruk nanti pas atasannya buruk. Jadi puternya itu karena orang. Jadi like dislike, ya, itu berarti sakit. Berarti sakit. Lah kalau itu yang paling depan diterima atau tidak terima, lu ngasih dulu apa? Fee-nya di mana berapa? Ya, kalau fee sana sih nggak apa-apa, kalau fee nggak repot. Nah kalau itu berarti kita mati. Saya ingin tanya pada antum, kira-kira kita udah masih sehat, atau udah sakit, atau udah mau mati? Boleh ini? Ya? Sehat atau sudah sakit? Nah, bisa tidak? Jadi yang dirasakan, apakah pondok ini orbitnya manusia atau orbitnya biologi? Masih ragu-ragu ya? Oke, nggak apa-apa. Karena apa? Menilai sebuah realita berbeda dengan ideologi. Kalau ideologi gampang. Kalau manakah akidah terdepan, prinsip terdepan, itulah sehat. Manakala orang terdepan, like this side, itu sakit. Dan manakala materi, berarti kita mati. Untuk itu, saya melihat memang kita harus selalu mengevaluasi apakah semua posisi, apakah semua tugas berdasarkan atas nilai atau berdasarkan atas revisi. Ini yang perlu kita katakan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lupa lihat dan astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.